Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Ya, kembali lagi dengan saya ya, Yudi Jawa Channel. Jadi ini adalah video lanjutan dari video kemarin teman-teman ya. Selama saya berada di Blitar Selatan ya, dan saya berkunjung ke salah satu keluarga di sini, dan ini adalah video lanjutannya ya. Ini adalah saya dalam perjalanan pulang ya, sekitar jam 4.30 saya berangkat dari sini ya menuju ke Lumajang. Jadi saya start jam 4.30 sore teman-teman ya. Ya, sambil berbagi informasi di seputar jalan di Desa Panggungrejo ya, dan ini di Kecamatan Panggungrejo ya. Memang sudah 4 tahun lebih teman-teman saya tidak datang ke sini, dan ya mungkin memang banyak perubahan ya, terutama di pada jalan ya. Dulu 4 tahun yang lalu ketika saya melintas di sini dan saya berkunjung ke sini, ini jalan sepertinya masih, waktu itu ya, itu masih baru dibuka teman-teman ya. Bukan baru dibuka, baru seperti itu ya. Tapi sekarang sudah agak bergelombang. Tapi di sini juga ada banyak kemajuan, termasuk tadi juga terlihat ya di video tadi ya, ada satu SPBU ya di Kecamatan Panggungrejo ini, dan menurut informasi di Kecamatan Panggungrejo ini ada 2 SPBU yang cukup besar teman-teman ya. Yang satu itu informasi di Desa Kelatak ya, mungkin buat teman-teman yang tahu atau mungkin diralat jika informasinya salah teman-teman ya. Soalnya saya juga nggak pergi kemana-mana, waktu saya terbatas ya. Saya sampai di sini jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi saya baru sampai, karena saya juga berangkatnya jam 1.30 teman-teman ya, malam, dini hari, dan sampai sini pagi. Dan bahkan saya belum sempat istirahat teman ya, cuma istirahat sebentar, kemudian pagi maksudnya gak iso turu lur, soalnya kan sudah pagi. Kemudian saya agak siangan dikit, bermain-main atau bersilaturahmi ke rumah warga ya, atau tetangga saya di sini dulu. Jadi karena sudah 4 tahun, tapi saya merasa masih belum banyak perubahan, terutama warga teman ya. Warga atau rumah-rumah warga, saya merasa masih seperti yang dulu ya. Mungkin memang sudah ada beberapa perbaikan kecil seperti itu ya. Ini sudah di perempatan teman-teman, kita belok kanan saja. Jadi ini yang lurus itu ke arah Ludoyo ya. Nah, itu adalah jalan saya dulu waktu saya di sini, dan saya bekerja sebagai penjual sayur. Jadi lurus ke arah Ludoyo, dan ini kita menuju ke Desa Sumber Agung teman-teman ya. Mungkin masih di Kecamatan Panggungrejo ya, saya sudah lupa teman-teman. Jadi kondisi di sini ya, jalan ini adalah sebuah jalan alternatif ya, yang menuju ke arah Binangun sampai Brongkos sana. Ya, di depan kita ada, terlihat ya, ini adalah sebuah truk tangki pengangkut BBM. Mungkin tadi baru saja menyuplai dari SPBU yang berada di kecamatan tadi ya. Dan di sini untuk jalan ada beberapa yang belum diperbaiki tadi ya. Tapi di sini sudah
rapat beton teman-teman ya, sudah beton, sudah diblok, karena ini juga jalur alternatif yang menuju Brongkos, tapi ini adalah juga jalan-jalan yang banyak jurusan ini teman-teman ya, jadi bukan cuma jalur alternatif tok, tapi ini adalah sebuah perkampungan yang cukup ramai di sini di Desa Sumberagung. Jadi saya sudah banyak yang lupa teman-teman. Dan untuk jalan di sini ya, saya merasa waktu saya melintas itu cukup lumayan enak di sini ya, di jalan ini ya. Karena ya untuk 4 tahun yang lalu ketika saya melintas di jalan ini, itu jalan rusak teman-teman ya, bahkan wow sangat, kita kalau naik motor harus memilih-milih untuk jalan, soalnya kan batu-batu besar. Memang waktu itu sudah ada beberapa jalan yang dicor rabat ya, dirabat beton, tapi tidak keseluruhan. Tapi sekarang ya saya melintas, ketika saya melintas di jalan ini sudah bagus, soalnya sudah rabat beton ya, dan juga sudah dikasih markah di sini teman-teman ya, artinya memang jalan ini ya wis bagus gitu ya. Ya, jadi saya meninggalkan Desa Pangurja ya, Dusun Kali Tengah itu tahun 2004 teman-teman ya. Ya memang saya sering ke sini, tapi untuk 4 tahun terakhir baru kali ini ya saya datang ke sini, dan sudah banyak perbaikan di pada jalan-jalan ya. Yang dulu di sini juga ketika saya melintas di jalan ini sangat rusak jalan, soalnya dulu masih aspal teman ya. Ada beberapa kali perbaikan ya, sering terjadi perbaikan, tapi mungkin tidak lama rusak lagi seperti itu. Dan sekarang sudah baik, sudah bagus, soalnya harus dirabat beton teman ya, dirabat, harus dicor jalannya, jadi mungkin lebih kuat daripada aspal gitu. Soalnya aspal kan manut kontur tanah itu teman, enggak. Sedangkan untuk kontur tanah sendiri di daerah sini itu ya, itu tanah gerak ngarani lur ya. Jadi sebentar saja kalau ketika jalan diperbaiki, sebentar akan kembali bergelombang seperti itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah klik video ini, yang sudah subscribe channel ini, yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih saya ucapkan, semoga teman-teman semua selalu diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya ya, dan dipanjangkan umurnya seperti itu. Amin. Dan buat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, untuk di like, di subscribe, dan di share juga ya, bila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel ini, dan agar saya juga lebih bersemangat dalam membuat konten dan menghibur teman-teman semua. Oke, jadi sambil menikmati perjalanan ini ya teman-teman ya, dengan video yang saya bagikan dengan teman-teman, saya sedikit bercerita ketika saya berada di Dusun Kali Tengah ya, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar ya, Blitar Selatan, seperti itu. 4 tahun, selama 4 tahun saya berada di sini. Itu saya bekerja untuk pertama-tama, mungkin 1 tahun pertama saya bekerja sebagai kuli bangunan teman-teman. Soalnya termasuk orang baru, dan 1 tahun kemudian ya, setelah saya bekerja sebagai kuli bangunan, saya beralih profesi menjadi tukang sayur ya.
tukang sayur melijo lek nang Lumajang lah, ketika daerah sini jenenge Etek, Pak Etek, jadi celukane Etek lur. lucu juga teman-teman ya, tapi ya begitulah, ada di sini, atau ya wis ciri khas nama di sini Pak Etek gitu, nggak tahu jenenge kok Pak Etek. Jadi selama 4 tahun saya bekerja sebagai penjual sayur mulai tahun 2000 sampai tahun 2004, dan kemudian saya meninggalkan kampung ini dan kembali ke kampung saya teman-teman ya, tepatnya berada di Lumajang seperti itu. Dan waktu itu juga di tempat yang saya kunjungi tadi, salah satu keluarga itu untuk jalan juga sudah rusak, dan kemudian memang ya masih hutan lebat teman-teman ya, jadi seluruh jalan di Kecamatan Panggung-Rejo sampai di Kecamatan Panggung-Rejo, khususnya di Desa Kalitengah ya, Dusun Kalitengah ya, itu rusak teman-teman ya, jadi banyak yang rusak seperti itu. Jadi waktu itu saya harus ketika saya bekerja sebagai penjual sayur, saya berangkat jam 1, kemudian belanja ke Lodaya ya, jadi mungkin setengah jam ya perjalanan, bahkan lebih teman-teman ya, 45 menit kalau nggak salah perjalanan waktu itu. Dan untuk pulangnya dari belanja saya langsung ya wis jualan teman-teman ya, dengan rute yang berbeda, yaitu rute waktu itu ya Bacem teman-teman, Desa Bacem. Bacem itu desa atau dusun saya juga sudah lupa ya. Kemudian munggah Jurang Kendil, terus neng Beji Purwodadi, dan terakhir di sekitar rumah. Tapi itu sudah lama berlalu, kemudian saya kemari lagi itu 5 tahun kemudian mungkin teman-teman ya, 5 tahun kemudian atau mungkin lebih ya, 6 tahun kemudian saya kembali berkunjung ke sini, tapi masih tetap sama ya di sana, masih sama seperti waktu saya meninggalkan sampai ya beberapa tahun kemudian. Ya memang saya hampir setiap tahun berkunjung ya, setelah 5 tahun dari 2005 mungkin 2010 ya, hampir tiap tahun. Dan kondisi jalan maupun rumah-rumah atau perkampungan masih tetap sama, termasuk juga jalan-jalannya ya. Tapi untuk yang ini yang terakhir ya, bukan yang terakhir ya, tapi 4 tahun terakhir saya baru bisa datang ke sini. Dan saya juga merasakan sudah banyak perubahan. Jadi jalan-jalan yang saya lewati itu sudah semuanya bagus teman-teman ya. Dan di sini ini sudah dekat dengan Kecamatan Binangun teman-teman, cuma desanya saya nggak tahu. Dan sebenarnya ada ya satu keluarga lagi di Kecamatan Binangun, tepatnya berada di dusun apa ya, aku lali loh, pokoknya di Umbul Damar situ loh, di sekolah ada sekolah itu belok kiri ya, sekolah sana ada satu keluarga ya yang masih ya kerabat yang cukup dekat sebenarnya, tapi saya nggak bisa berkunjung ke sana untuk saat ini, soalnya waktunya memang ya wis tidak banyak teman-teman ya. Jadi sedikit waktu, mungkin lain kali saya akan berkunjung ke salah satu family di sana ya, yang masih ya bude lur ya, bude bahasa Indonesia nih apa lur, bude tetap bude ya. Dan saya juga sudah lama nggak berkunjung ke sini ya, ke desa sini ya.
Tapi nanti ya lain kali saya akan berkunjung ketika ada waktu yang cukup, soalnya juga masih ada banyak keluarga, termasuk di Blingi teman-teman ya, di Blingi, tepatnya di Desa Tegalasri. Nah ini di perempatan Binangun, sebenarnya tadi kalau mau lurus pun bisa ya, lewat Ngadri, itu yang saya ingat nanti sampai tembus di Kesampen teman-teman. Tapi saya memilih jalan ini soalnya mungkin ya lebih nyaman aja lewat sini ya. Di sini jalannya baru ya, sudah cor dan sudah lebar, jadi sudah benar-benar sudah banyak perubahannya. Dulu waktu terakhir saya berkunjung ke sini ya, itu jalan ini sangat rusak parah teman-teman. Tapi sekarang ketika saya melintas di jalan ini ya, saya merasakan betul-betul nyaman gitu. Cuma ya memang harus berhati-hati ya, soalnya untuk jalan ini terhitung cukup tinggi teman-teman ya. Sedangkan untuk di kanan kiri di sini tidak ada trotoar, langsung markah pinggir ya. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang belum pernah melintas di sini ya harus hati-hati, perhatikan markah teman-teman ya. Mungkin kalau di tempat lain markah itu berada di agak tengah, mungkin ada 50 cm dari bibir jalan, tapi di sini gak langsung nang pinggir ini lho, seperti ini ya. Jadi cukup berbahaya ya. Yang penting waspadai, hati-hati dan selalu waspada, jangan sampai ngantuk neng gini, cukup berbahaya soalnya teman-teman. Dan ini berada di Kecamatan Binangun, cuma sekali lagi untuk di sana saya memang nggak tahu ya, dari dulu nggak tahu ini desanya apa, seperti itu. Dan mungkin ya untuk video ini ya agak panjang teman-teman ya, saya membuat video ini agak panjang, bukan agak panjang sih, panjang. Dan ini pun mungkin akan jadi beberapa bagian ya, mungkin untuk sampai nanti masih terlihat ya. Soalnya untuk kamera saya ya, kamera action ini, GoPro saya teman-teman ya, itu tadi nggak tahu ya, memang kurang kontrol. Nah setelah jadi video baru saya tahu ternyata lensa saya kotor, atau mungkin karena saya pakai casing waterproof teman-teman ya, jadi kotor, lalu gak bersih ya, ketoknya malah gak bersih atau tidak begitu jelas teman-teman ya. Tapi ya semoga saja video ini bisa menghibur teman-teman semua ya, menikmati perjalanan pulang saya dari Blitar Selatan menuju Lumajang dengan jarak sekitar 120 kilo teman-teman sekali jalan ya. Dan biasanya saya tempuh ketika aktivitas lalu lintas ya, itu tidak terlalu padat, tidak terlalu lama, saya bisa 2,5 jam bisa sampai teman-teman ya. Jadi sekarang nggak tahu ya, memang ketika saya melintas jam 4:30 sore dan sampai sini mungkin sekitar jam 5 teman-teman ya, terpantau untuk arus lalu lintas itu ya lumayan sepi, soalnya ini bukan jalan provinsi ya, jadi ini cuma jalan mungkin menuju ke Pantai Jolo Sutro kalau yang dari belakang tadi teman-teman ya, dan ini menuju ke arah Brokos, Pasar Buah, rel penyeberangan rel kereta api teman-teman ya. Nah, tembus sono tadi yang ke arah belakang itu tadi itu ke arah Jolo Sutro. Jadi untuk jalan di sini memang bukan jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten ya, bukan penghubung kabupaten, jadi ya agak sepi. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat saja setelah sampai di jalan raya, jalan provinsi, jalan penghubung kabupaten Malang, Blitar ya.
Kita lihat saja nanti bagaimana. Dan sekali lagi saya mohon maaf teman-teman atas videonya yang kurang bagus mungkin ya, karena ya itu mang lur, saya lupa untuk membersihkan lensa dari kamera, atau mungkin casing waterproof yang kotor ya, nanti yo gambarnya rotok-rotok ngeblur ngono lur ya, tapi ya gak masalah. Dan video ini akan terbagi jadi beberapa part temen ya, jadi ya sekali lagi ya saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah klik video ini dan tidak bosan untuk menonton video ini, ya. Jadi dengan jalan yang bagus ketika saya melintas di jalan ini, dan juga tidak terlalu banyak tikungan tajam, jadi saya bisa rotok banter ini lur, kecepatan mungkin sekitar 80 km per jam ya, karena saya juga kesini berboncengan, tidak sendiri teman-teman. Jadi ya harus tetap hati-hati seperti itu, tetap waspada, fokus pada jalan. Lah EDW biasanya banter, orang gini mesti biasanya EDW di atas 100 km per jam, tapi berhubung saya berboncengan ya harus jaga yang belakang kan menurut telur. Tapi di sini untuk jalan ya terlihat cukup bagus dan banyak jalan lurusnya teman-teman, jadi tidak begitu berbahaya. Di samping jalannya juga tidak terlalu ramai, jadi bisa melaju agak cepat seperti itu. Tapi lek dewi biasanya ya banter lur ya. Tapi sekarang mungkin untuk perjalanan ini akan saya tempuh sekitar 4 jam. Jadi perkiraan nanti sampai rumah itu ya, dari awal saya start jam 4.30 sore ya, atau jam 16.30, saya akan sampai di rumah perkiraan itu jam setengah 9 malam teman-teman ya. Soalnya ya juga perlu istirahat di jalan. Dipus terus kasihan motornya juga, orangnya juga capek. Jadi juga harus jaga kondisi ya, sampai nggak berbahaya. Ini kita sudah sampai di Umbul Damar, gak salah teman-teman ya. Ini adalah jembatan. Jembatan ini ketika saya melintas dulu ya, melewati jalan ini sudah ada. Jadi mungkin jalan ini sudah jembatan ini sudah 6 tahun ya, 6 atau 7 tahun seperti itu teman-teman ya, atau mungkin sudah ada 10 tahun. Soalnya saya juga sudah meninggalkan kampung ini, juga kampung tadi di Blitar Selatan itu sekitar 20 tahun teman-teman ya. Jadi wis suwi. Dan untuk di sini ya saya kurang tahu lagi ini sudah sampai di desa mana ya. Jadi kalau kecamatan saya rasa masih Biangun, atau mungkin saya juga nggak tahu. Jadi buat teman-teman mungkin yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan di sini ya kita bisa melihat juga untuk jalan di sini kembali agak rusak ya, cuma ditambal, mungkin sebentar lagi juga akan tembus, mungkin akan diperbaiki atau dicor ya, dicor, dirabat beton sampai nanti di Brongkos. Soalnya ini kita sudah hampir memasuki hutan ya, sudah memasuki hutan di wilayah Brongkos. Yang sekarang untuk kayu jatinya memang sudah habis ya, yang besar-besar sudah ditebang dan sudah ditanam kembali, tapi yo saiki wis ketok gede-gede lur koyo ngene iki.
Dan kita sudah berada di hutan di Brongkos teman-teman ya, di Brongkos. Mungkin sebentar lagi akan sampai di jalan provinsi ya, jalan penghubung antara kabupaten, mungkin ya Ponorogo juga bisa ke Tulungagung, Galek, bisa lewat sini. Tapi jalan provinsi bukan lewat sini teman-teman ya, karena ini masih di arah menuju jalan provinsi. Jalannya seperti ini, terlihat ya di sini ketika saya melintas juga merasa sangat bergelombang untuk jalannya. Ya doa terbaik ya tentunya buat teman-teman semua ya yang sudah menonton video ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi seperti ini kondisi jalan teman-teman ya. Ketika melintas di sini mungkin sempat ada berita ya, kalau di sini mungkin pernah ada begal teman-teman ya, tapi itu cuma cerita, saya juga kurang tahu secara pastinya ya. Jadi ketika malam di sini mungkin agak rawan itu informasi, tapi ya nggak tahu juga, makanya saya juga nggak berani pulang terlalu malam. Sebenarnya rencana ya ketika saya berangkat itu saya pulang mungkin habis maghrib seperti itu, tapi berhubung yo mungkin ya wis timbangannya kok bengi-bengi sampai ke omah, lebih baik saya berangkat dan saya merasa sudah cukup di sana ya, meskipun di gawe cukup ya sebenarnya belum cukup, tapi ya saya gawe cukup mulai lur. Yang penting ketemu keluarga, ada beberapa teman saudara di sana yang saya juga sudah berkunjung ke rumahnya, karena selama 20 tahun ya, 20 tahun saya tidak pernah berkunjung ke atau silaturahmi ya ke rumah-rumah warga di sekitar keluarga saya di sana ya. Jadi tadi saya sempatkan untuk berkunjung silaturahmi ke rumah tetangga. Ya masih seperti yang dulu teman-teman ya. Oke, di sini kita belok kiri tentunya. Ini adalah sebenarnya jalan pintas saja teman-teman untuk menuju jalan provinsi, soalnya nang ngarep kono wis jalan provinsi, cuma iki terabasan ngono ae. Saya sudah lupa ya sampai sini itu jam berapa, tapi yang jelas untuk visual ya dari kamera masih cukup jelas ya. Ya meskipun kamera agak bening, masalah ya pelur ya iku mang. Nah, mungkin kurang kontrol dengan kamera. Nah di depan kita ya ini adalah jalan provinsi di Brongkos Pasar Buah ya, dan kita di sini akan belok kanan menuju ke arah Malang tentunya. Kemudian sampai sana baru ke jalur Lumajang seperti itu. Dan jalan yang saya lewati memang nanti di Kepanjen ya, perempatan itu saya akan lurus, kemudian akan menuju ke arah Kanjuruhan, nanti tembus sampai di Turen Malang ya, Pindad, PT Pindad. Dan kalau sudah sampai di Pindad, sampai ke rumah saya mungkin sekitar 1,5 jam ya, itu sudah sampai ya. Ya, jadi sampai sini ya terpantau untuk arus lalu lintas memang masih aman ya, tidak terlalu ramai. Tapi biasanya lur, karena mungkin ketika saya melintas ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir liburan,
untuk besok sudah, untuk yang sekolah sudah masuk sekolah, mungkin yang kerja juga sudah mulai bekerja lagi, dan mungkin nanti ya itu akan ramai, tapi nggak tahu, semoga saja tidak terjadi macet dan nggak suwe-suwe ya lur ya. Soalnya nanti kalau macet ya kita juga ya kadang-kadang saya juga merasa agak bosan gitu teman-teman ya, capek iya macet-macetan lagi, dan semoga saja itu tidak terjadi. Ya, kita sudah hampir sampai di Kesamben ini ya, gak salah ini Kesamben teman ya, Kesamben Blitar ya. Jadi memang video ini agak panjang teman ya, dan itu pun mungkin ada lagi video lanjutannya, dan semoga saja ya teman-teman tidak bosan melihat video-video ini ya. Jadi sambil menikmati perjalanan ini ya, melihat di kesibukan warga sekitar, kesibukan lalu lintas ya, sampai saat ini ketika saya berkendara di sini masih terpantau aman ya. Memang seperti ini, nah, koyok jalan tol ya raiso, tapi ya saya merasa ya wis cukup ya, masih belum terlalu ramai. Dan di sini juga saya nggak berani terlalu cepat, soalnya yo dikhawatirkan nanti moro-moro enek wong nyabrang tah, sepeda moro-moro menggok tah, kendaraan apa gitu kan, harus waspada teman ya, harus hati-hati. Jadi bolang saya ke Blitar Selatan ya cukup berkesan, karena ya di samping saya sudah lama tidak melewat ke sini, kemudian saya bisa kembali bernostalgia dengan warga-warga sekitar ya, di sekitar tujuan saya tadi yang berada di Dusun Kalitengah, di mana dusun itu terbagi menjadi dua, Dusun Kalitengah, Etan Kali dan Kulon Kali, bahkan mungkin ada yang namanya Kulon Gunung kalau nggak salah, dan Etan Gunung itu saya kurang paham juga. Dan saya bisa berkunjung ke rumah saudara-saudara sahabat saya yang berada di sana ya. Mungkin ada beberapa rumah yang saya kunjungi, memang tidak semuanya, dikarenakan memang kesibukan warga ya teman-teman ya. Di sana kesibukan warga itu ya pokoknya sangat sibuk seperti itu ya. Urung beduk ngono ya, cek gung mulai cek neng Tegalan. Nah, soalnya kan untuk ekonomi memang sudah maju ya, lahan pertanian sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu ketika atau musim kemarau itu lahan pertanian warga itu ya wis koyok-koyok nggak ditanami ya, tapi sekarang sudah kembali bisa mengolah, ditanami apa namanya, yang mayoritas untuk sekarang ya, yang informasi dan yang saya lihat itu mereka para warga desa Pangungrejo ya di Dusun Kalitengah itu menanam cabai teman-teman ya. Jadi kesibukan warga harus tambah, biar setahun pisan saiki terus bentahun terus ngono. Ini mungkin masih di Kesamben, tapi saya juga nggak tahu juga desanya apa ya. Tapi kita sudah melintas di jalur provinsi, jalur penghubung, dan saya menuju ke arah Malang. Sementara kan ya kudu golek ning Malang dhisik, baru ke Malang kok golek jalur Lumajang kan ngono lho. Dan untuk jalan ya memang dari dulu cukup bagus ya di sini, jadi tidak ada yang berbahaya seperti itu ya.
Cuma ya bagaimanapun ketika kita melintas di suatu jalan yang masih padat penduduk dari kanan kirinya, ya kita juga harus berhati-hati. Soalnya dikhawatirkan nanti ketika kita melintas agak cepat, nanti ada kendaraan yang tiba-tiba belok, juga orang menyeberang atau hewan, itu kita juga harus tetap waspada tentunya. Tetap fokus pada jalan, wis gak kena liane dipikir seperti itu, nanti lek melamun bahaya. Sampai sini ya kita melihat ketika saya melintas itu masih aman untuk kendaraan ya, belum terlalu ramai ya, karena saya masih bisa mendahului mereka. Dan juga dari arah berlawanan ya wis pokoknya belum begitu ramai ya, standar. Meskipun saya tidak bisa melaju dengan cepat, soalnya dikarenakan ya saya ya berboncengan teman-teman ya, jadi ya gak iso oleh banter-banter, khawatir wedi gitu ya. Mesakne motore yo, soalnya ya motor digeber terus kayak nggak wabot ya, cepet panas seperti itu teman ya. Jadi juga kendaraan juga dijaga. Dan biasanya ya kalau saya dari arah Blitar Selatan, dari keluarga yang saya kunjungi ke arah Lumajang, itu saya akan ngeres atau istirahat di Kanjuruhan teman-teman ya, di depan stadion. Biasanya saya istirahat di sana mungkin ya 15 menit 10 menit sampai setengah jam ya. Saya istirahat dulu sambil mendinginkan motor ya, memulihkan stamina. Wis dirasa aman, mungkin ya akan lanjut lagi seperti itu. Dan ya sama seperti sekarang, mungkin saya akan istirahat di sana memang ya. Tapi di sini masih jauh teman-teman ya. Masih jauh dari Kepanjen. Dan kalau dari arah Lumajang menuju ke arah Blitar, biasanya saya istirahat di Lahor ya. Setelah menyeberang bendungan, saya istirahat di sana seperti itu ya. Saya istirahat di sana ya, biasanya nek kono ngopi, kemudian ya sisa rokok, lek mau makan mie ya seperti itu. Yang penting bisa istirahat sebentar, kemudian ya harus mendinginkan kendaraan, awak benefit meneh budal ngono. Dan itu juga sudah menjadi kebiasaan saya ketika berangkat atau saya berkunjung ke Blitar. Itu saya pasti istirahat di Lahor sana. Dan sebaliknya kalau dari arah Blitar atau mungkin dari arah Tulungagung, kalau Tulungagung saya nggak ada saudara teman ya, tapi di Trenggalek saya ada. Biasanya sama, kalau di Trenggalek ke arah Lumajang istirahat masih di tempat yang sama, yaitu di, kalau nggak di Lahor ya, kalau dari arah Trenggalek itu ya wis neng Kanjuruhan gono, kemudian tidak jauh lagi pasti istirahat lagi. Soalnya kan untuk wilayah Lumajang sendiri itu jalannya tidak terlalu baik untuk dipus ya teman. Jalannya banyak belokan, banyak tikungan tajam, jadi dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Tapi kalau ke arah barat ya, atau dari arah Lumajang, dari arah Malang khususnya sampai ke Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, itu sudah tidak terlalu banyak tikungan ya teman-teman ya. Tikungan tajam tidak terlalu banyak, lebih banyak jalan yang lurus. Jadi sama dengan oleh berkendara, yang penting tetap fokus pada jalan gitu.
Kalau dulu saya ketika menuju ke sini ya, ke Blitar Selatan maupun sebaliknya, itu saya merasa biasa teman ya. Tapi sekarang ya mungkin faktor usia jadi wis kerasa capek. Bahkan saya sampai sini ya, itu ketika saya melintasi jalan ini, saya sudah merasa lelah teman ya. Jadi wis pengen istirahat, cuma ya saya berpikir sebentar lagi aja gitu. Di samping itu juga kendaraan masih terpantau masih agak sepi, jadi ya wis kita bus aja, kita lanjut aja dulu. Nanti ketika wis macetan baru kerosok kesel. Ya di sini mungkin akan menuju Bendungan Lahor ya, kita belok kanan di depan sini ya, jalan tol, jalan satu arah ya, jadi cukup aman melintas. Tapi yo jalan memang ya seperti itu. Meskipun ya jalan satu arah di sini juga banyak berlubang maupun jalan yang gundukan-gundukan ya, soalnya kan mungkin belum diperbaiki atau diaspal ulang, jadi cuma ditempel ngono. Jadi ya tetap harus hati-hati. Tapi ya dengan satu arah, dengan jalan yang satu arah, tentu kita ya gak perlu begitu takut ya teman-teman ya. Lain dengan dulu, kalau dulu masih baru, itu kan rumah-rumah di sini belum begitu banyak, jadi sepi dan jalannya juga bagus, jadi bisa melaju agak cepat ya. Tapi untuk sekarang sudah banyak ya rumah-rumah warga di sini ya, jadi ya dikhawatirkan nanti ada yang menyeberang atau kendaraan yang tiba-tiba belok gitu kan, bahaya. Jadi ya tetap jaga kecepatan, jaga stamina, jaga fokus seperti itu. Untuk jalan ini memang ya rame-rame ini tetap enak, ketika kita mau mendahului pun di sini juga enak. Soalnya jalannya ya untuk saat ini ya, ketika saya melintas itu terpantau ya masih sepi. Ya oke teman-teman ya, mungkin sekian ya video kali ini ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video kali ini, dengan pemandangan alam sekitar yang sudah kita saksikan bersama-sama melalui video yang saya bagikan dengan teman-teman. Semoga teman-teman terhibur, dan sekali lagi ya mohon dukungannya buat yang baru bergabung untuk di like, di subscribe, dan di share ya, agar channel ini bisa kedepannya lebih maju dan lebih berkembang, dan juga bisa bermanfaat buat yang sudah bergabung, sudah mendukung channel ini. Terima kasih saya ucapkan ya, dan saya memang hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian dulu video kali ini, tunggu part berikutnya. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.